Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Marilah sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, karena Engkau Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi hidup kami. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, karena kami ini hamba-hambamu yang merindukan suaramu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai dengan 20. Saya membacakan buat saudara, Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dalam dunia militer, kita menemukan selengkap senjata yang sering digunakan oleh para prajurit atau perwira untuk mempersenjatai dirinya terhadap serangan musuh. Kita tahu bahwa senjata para militer ini akan digunakan pada waktu mereka terdesak dalam mengamankan konflik yang sedang terjadi. Senjata ini digunakan dalam dunia nyata, dunia yang dapat disentuh oleh tangan manusia. Senjata militer berbeda dengan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan ini digunakan untuk berperang dengan musuh yang tidak kelihatan. Senjata ini tidak menggunakan timah panas, tetapi menggunakan kuasa dari Allah. Yang bisa menggunakannya hanya mereka yang percaya kepada Tuhan dan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita harus menggunakannya? Ada 3 alasan di dalam bagian ini yang dijelaskan oleh Paulus kepada kita lewat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah karena kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 di sana, dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya, kita harus senantiasa berada di dalam kuasa Tuhan. Nah, ini penting saudara. Ya, kita harus senantiasa berada di dalam kuasa Tuhan. Jadi, kalau saudara mau mengenakan perlengkapan senjata itu, mengapa kita harus mengenakannya? Alasan yang pertama adalah karena kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Artinya kita harus senantiasa berada di dalam kuasa Tuhan. Kita bisa melihat di sana kata akhirnya dalam bagian ini menjelaskan bahwa Paulus telah sampai di akhir dari semua pembicaraan yang telah dijelaskannya dalam seluruh surat ini. Dalam bagian ini dia mau menjelaskan bahwa sehebat apapun doktrin kita yang sudah dibicarakan dalam pasal-pasal sebelumnya, ya sehebat apapun doktrin orang percaya, kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa yang dari Tuhan, dia tidak mungkin akan menjadi pemenang dalam peperangan rohani yang ada. Ya. Oleh sebab itu, dia mau menjelaskan kepada kita
sehebat apapun kita akan menggunakan selengkap senjata Allah itu, kalau kita tidak kuat di dalam kuasa daripada Tuhan, ya itu berarti kita hanya sekedar memakainya dan tidak ada efek apa-apa kepada musuh kita. Ya, oleh sebab itu dia mengatakan orang percaya harus senantiasa dibuat menjadi kuat atau jadilah kuat. Ini berarti orang percaya harus membiarkan Roh Kudus untuk apa? Untuk memperkuat mereka untuk peperangan rohani yang terus berlangsung. Ya, yang terus berlangsung. Orang percaya haruslah berada di dalam Kristus sehingga Allah senantiasa membela orang percaya dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, ada 4 istilah Yunani untuk kata kuasa. Ya, yang pertama adalah dunamis. Itu dapat diterjemahkan dengan daya, energia, energi, ya itu sama dengan energi, kratos itu sama dengan kekuatan, dan iskus, ya iskus itu sama dengan keperkasaan. Jadi 3 kata ini, dari 4 kata ini ada 3 kata yang digunakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kita mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani. Jadi dalam ayat 10 ini digunakan kata dunamis, ada daya, digunakan ada kata kratos, ada kekuatan, dan kata iskus yang menjelaskan tentang keperkasaan. Jadi kalau disimpulkan kata-kata yang dipakai ini, hendaklah kamu kuat, ya kuat, hendaklah engkau berdaya, ya berdaya di dalam sebuah kekuatan dan keperkasaan yang ada di dalam Allah. Hebat saudara, ya hebat. Makanya dikatakan dalam bagian itu kita menggunakan selengkap senjata Allah. Alasan yang pertama tadi, ya mengapa kita harus menggunakannya? Karena kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Nah, kekuatan kita di dalam kuasa Tuhan itu kenapa? Karena ada daya, ada kekuatan, dan ada keperkasaannya Tuhan yang mengalir di dalam kekuatan itu. Makanya saudara, orang percaya haruslah intim dengan Tuhannya, haruslah akrab dengan Tuhannya, haruslah senantiasa bersekutu dengan Tuhannya. Karena kekuatan itu, ya kekuatan itu bukan sekedar kita ambil dengan aktif dari Tuhan, tidak. Bentuknya pasif, kita hanya diam saja. Ya, kita hanya diam saja. Tuhan yang memberikan daya tadi, Tuhan yang memberikan kekuatan tadi, dan Tuhan yang memberikan keperkasaannya di dalam kuasanya tadi itu. Ya, jadi tugas dari orang percaya itu apa, saudara? Tugas dari orang percaya itu adalah membangun keintiman dengan Tuhannya. Dia akrab dengan Tuhannya, dia bergaul dengan Tuhannya dalam menggunakan selengkap senjata Allah itu, saudara. Dia perlu berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan yang memberikan selengkap senjata Allah itu. Nah, itu bagian yang pertama. Mengapa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah? Yang pertama karena kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Yang kedua adalah, saudara, dikatakan di bagian yang kedua adalah karena kita harus mampu bertahan dalam peperangan rohani itu. Ingat, peperangan kita tadi bukan peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Ya, perhatikan dalam ayat 11 sampai 12. Ya, di sana dikatakan kepada kita, ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, alasan yang kedua tadi, saudara, ya mengapa kita menggunakan perlengkapan senjata Allah? Alasan yang kedua adalah karena kita harus mampu bertahan dalam peperangan rohani. Artinya, ini adalah tindakan menentukan dari kehendak orang percaya. Allah telah menyediakan peralatan rohani yang kita butuhkan, tetapi kita harus menyadari kebutuhannya dan menyediakan diri untuk pengadaan Allah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi bukan hanya dipakai. Saya agak lucu juga ya kalau kita melihat tentara-tentara yang hanya menggunakan selengkap itu, dia berdiri tegak seperti itu, ya berdiri tegak seperti itu, bukan hanya sekadar seperti itu, saudara, tetapi kita harus mampu menerapkannya, kita harus mampu menggunakannya. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Karena musuh kita tidak kelihatan. Ini kita harus sadar ini. Ya, serangannya pun pasti mendadak. Ya, karena musuh kita senantiasa mengintai kekuatan dan kelemahan kita. Kekuatan kita adalah di dalam diri kita, ada doktrin keselamatan yang begitu kuat, ada doktrin pembenaran yang begitu kuat, dan juga di dalam diri kita ada manusia baru yang terus bekerja di dalam. Itu kekuatan yang luar biasa. Tetapi saudara,
Bukan berarti kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah mengalami hal-hal rohani, manusia baru yang Tuhan kerjakan, bukan berarti kita tidak punya kelemahan. Iblis tahu kita belum dirubah, tubuh kita belum tubuh kemuliaan. Iblis tahu tubuh kita ini masih tubuh daging. Dan iblis tahu di dalam tubuh daging ini, dia bisa bekerja, dia bisa melakukan apa saja di sana, saudara. Nah, makanya itu sebabnya dikatakan, musuh kita tidak kelihatan, ya kan? Tetapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa yang mengintai kita, sehingga apa? Kita perlu senantiasa dapat berdiri, bertahan. Jadi kata bertahan di dalam Alkitab lain itu sebenarnya dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata stenai, yang artinya juga bisa berdiri. Ya, kita bisa berdiri. Dalam arti waktu kita berdiri, saudara, ya, waktu kita berdiri, sekalipun iblis itu tahu kekuatan dan kelemahan kita, dia seharusnya ya waktu dia menyerang, dia tidak mengerti ya bagaimana cara menyerangnya. Nah, itu seharusnya, saudara, kita bisa berdiri. Dia tahu kekuatan kelemahan kita, tetapi saudara, dia tidak tahu dari mana memulainya. Karena apa? Karena kita adalah tentara yang mampu berdiri, yang mampu menunjukkan kekuatan daripada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Musuh kita kuat karena dia licik. Dia akan menggunakan tipu muslihatnya untuk menyerang kita. Makanya dia punya barisan. Ya, barisannya dinyatakan ya bukan dengan darah dan daging. Ya, ini luar biasa, saudara. Jadi musuh kita itu nggak ada darah dan dagingnya. Ya, dan dagingnya. Jadi kita nggak bisa melihatnya, saudara. Makanya kalau ada orang bisa melihat roh jahat, wah hebat itu, saudara. Ya, tetapi dikatakan di sana musuh kita itu bukan dengan barisannya, bukan dengan darah dan daging. Tetapi dikatakan melawan pemerintah-pemerintah supranatural. Jadi barisannya itu barisan pemerintah-pemerintah supranatural. Dia menyusun kekuatan yang tidak kelihatan ya di langit ini, di udara ini. Ya, makanya dikatakan kita melawan kekuatan rohani dari kejahatan yang ada di langit. Dia Auranos, ya di Auranos ini, di langit ini. Ya, karena apa? Karena kita harus tahu, saudara, Auranos tingkat yang pertama ini dikuasai oleh siapa? Sebelum ke dunia ya, sebelum ke dunia ini dikuasai oleh si jahat, saudara. Ya, makanya Uranus kedua itu tempat malaikat-malaikat yang baik, malaikat-malaikat yang tidak jatuh. Ya, lapisan yang ketiga itu adalah tahta daripada Allah. Jadi kita harus menyadari itu. Ya, lapisan yang ketiga itu adalah tahta dari Allah. Nah, karena ada tahta dari Allah, lalu ada malaikat-malaikat yang baik, lalu ada roh jahat. Nah, ini harus Anda lihat nih. Ada roh jahat, lalu ada kita dalam dunia ini. Jadi serangannya bukan ke tahta Allah, tapi serangannya ke dalam dunia. Ya, makanya di dunia Auranos yang menjadi tahtanya itu, saudara, dia membentuk barisan-barisan pemerintahan. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, kelihatan kalau kita membacanya, ya, membacanya itu seperti apa? Seperti barisan-barisan kekuatan pemerintahan yang ada di dunia nyata, saudara. Ya, makanya coba sekali lagi kita lihat ya, Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke 11-12 itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, ini luar biasa nih, melawan pemerintah-pemerintah. Ya, jadi nggak kelihatan, bukan melawan pemerintah kita, enggak. Tapi melawan pemerintah-pemerintah yang ada di sana. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat yang ada di udara, katanya. Kita nggak melihatnya. Ya, kita tidak melihatnya, tapi dia ada. Jangan lupa, saudara. Dia punya sistem, dia punya kekuatan, dia punya cara, dia punya pertahanan yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi makanya orang percaya diminta, saudara, untuk apa? Untuk benar-benar berhati-hati di sana. Ya, untuk benar-benar berhati-hati di sana. Makanya dikatakan di dalam bagian itu sebabnya kita perlu teruslah mengenakan perlengkapan apa? Perlengkapan rohani itu. Ya, perlengkapan rohani yang dari siapa? Yang dari Allah tadi. Ya, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Jadi bukan untuk orang lain. Kita mengenakannya bukan untuk orang lain, tapi kita mengenakannya untuk kekuatan kita sendiri. Kita mengenakannya bukan untuk sekedar bukan untuk melindungi orang lain, tetapi untuk melindungi diri kita. Makanya setiap orang percaya harus memakainya, siapapun dia, mau pendeta kek, mau majelis kek, mau jemaat kek, ya siapapun dia harus menggunakan selengkap senjata Allah. Jadi jangan pernah ya menganggap bahwa senjata perlengkapan rohani ini tidak perlu, saudara. Oh, musuhmu itu tebal pertahanannya. Musuh kita itu kuat sekali pertahanannya. Ya,
Dan serangannya juga akan bertubi-tubi. Serangannya bisa halus, ya bisa licik. Makanya dikatakan tipu muslihat, ya itu kata kunci yang dipakai tadi ya, melawan tipu muslihat iblis. Ya tipu muslihat, yang dipakai tipu muslihat. Dia nggak, kadang-kadang dia tidak menggunakan kekuatan yang berapi-api seperti itu, tidak, tapi tipu muslihat. Makanya saudara, di balik kekuatan rohani yang kita miliki, dia tahu kelemahan, dia tahu daging kita, dia tahu emosi kita, dia tahu amarah kita, ya, dia tahu apa yang terjadi dalam pikiran kita, dia tahu pikiran-pikiran yang jahat dalam pikiran kita, dan dia akan membuat tipu muslihatnya di sana. Dia akan membuat kita begitu mencintai diri kita sendiri. Dia akan membuat kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau ada orang-orang percaya yang seperti itu, saudara, itu yang saya katakan, dia udah kalah duluan dalam peperangan. Kalau sampai dia ego terhadap dirinya, ego terhadap kondisinya, ego terhadap terhadap dirinya sendiri, sehingga apa? Sehingga dia tidak melayani Tuhan, dia mungkin jauh dari Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kondisi pribadi. Saudara-saudara, jangan pernah mau kalah. Ya, jangan pernah mau kalah. Ya, saya dan saudara harus tetap berdiri, harus mampu bertahan. Ya, nah itu kata kuncinya, harus mampu bertahan melawan tipu muslihat daripada si jahat itu. Makanya saudara, karena bagaimanapun yang harus mampu bertahan dan memenangkan pertandingan yang ada itu. Jadi karena bagaimanapun kita harus mampu bertahan dan memenangkan pertandingan yang ada. Jadi jangan kalah saudara. Fisik kita bisa drop, roh kita mungkin bisa kering, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, saudara masih punya yang poin yang pertama tadi, kuasa yang daripada Tuhan. Ya, daya yang daripada Tuhan yang begitu luar biasa ada di dalam diri kita. Ya, Allah memberikannya, bukan kita yang memberikannya, Allah yang memberikannya. Sehingga Allah itu mengingatkan kita waktu kering, mengingatkan kita waktu lemah. Ya, sehingga Allah itu mengingatkan kita pada waktu kita sombong rohani mungkin, pada waktu kita sombong dalam keadaan-keadaan keberadaan demi keberadaan kita. Allah mengingatkan kita. Karena apa? Karena Allah tidak mau kita menjadi orang yang kalah. Allah mau kita menjadi orang yang berhasil menang dalam peperangan itu. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita harus menggunakannya? Karena kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Yang pertama tadi. Yang kedua adalah karena kita harus mampu bertahan dalam peperangan rohani. Dan yang ketiga adalah karena kita harus mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Nah ini dia. Karena kita harus mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Bukan hanya sekedar berdiri. Bukan hanya sekedar bertahan, saudara. Tapi kita harus mampu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ya, artinya apa? Kita bukan sekedar mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tetapi kita harus mampu menggunakannya. Kita bukan pejuang yang hanya sekedar mampu bertahan. Ya, mampu melawan. Tetapi kita harus berdiri tegak setelah melakukan, menyelesaikan, menaklukkan musuh kita pada hari yang jahat. Nah, lokasinya pada hari yang jahat, saudara. Kata Ponera itu ya ada dalam suatu situasi yang sangat jahat sekali. Ini luar biasa, saudara. Ya, jadi makanya jangan hanya sekedar mampu bertahan, ya kan, mampu berdiri, saudara. Tapi dikatakan di dalam bagian ini, ya kita masih mampu berdiri tegak. Setelah apa? Melakukan, menyelesaikan. Jadi tidak ada kata apa? Tidak ada kata draw bagi musuh kita. Kita harus tampil sebagai pemenang dalam peperangan itu. Nah ini luar biasanya, saudara. Nah makanya untuk bisa menang, makanya dikatakan dalam bagian ini, ya secara aktif kita harus pakai untuk diri kita. Ya, kita harus menggunakannya untuk diri kita. Ya, ini luar biasa, saudara. Ya, penggunaan ini untuk apa saja? Kita harus menggunakannya dengan mengikat pada pinggang kita apa? Kebenaran. Makanya dibilang berikat pinggangkan kebenaran. Jadi pinggang ini sabuknya kita itu kebenaran. Makanya kalau orang percaya tidak berjalan dengan kebenaran, nah ini yang diintai. Ya, kita tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, diintai sama dia, saudara. Makanya saudara, musuh kita itu akan menyerang kita lewat apa? Lewat selengkap senjata ini. Dia akan melihat di mana kelemahan demi kelemahan kita. Ya, makanya jangan lemah di situ. Jadi kalau kita tahu kebenaran, lakukan kebenaran. Ya, kalau kita tahu kebenaran, hidupkan kebenaran dalam dirimu. Ya, seringkali orang percaya udah tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Makanya dia menjadi apa? Menjadi bulan-bulanannya setan. Ya, setan itu menyerang dia terus-menerus. Karena apa? Ikat pinggangnya kendor.
Ya, kebenaran itu kendor. Kebenaran itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Apalagi saudara, pada dada kita dikatakan. Kita harus menggunakan apa? Baju zirah. Nah, itu bajunya tentara itu loh. Baju kalau tentara Romawi itu, ya ini semua kan ilustrasinya dari tentara Romawi dipakai ya. Jadi baju zirahnya itu, ya baju zirah dikatakan itu adalah keadilan. Nah, ini dia di dada kita itu. Di dada ini harus ada yang namanya keadilan. Ya, dada ini di dalamnya ada hati, di dalamnya apa? Di dada kita ini. Ya, segalanya ada di situ di dalamnya, saudara. Ya, makanya dikatakan kita harus pakai baju zirah keadilan. Jadi kita harus memperlengkapi hati kita dengan keadilan. Karena memang hati ya berbagi, misalnya berbagi itu ya kan. Adil nggak kita berbagi? Nah, itu hati, saudara. Itu hati. Makanya baju zirahnya ditutupi di sana. Ya, menggunakan baju zirah keadilan. Lalu apa lagi? Kaki. Kaki itu berkaitan dengan apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saya selalu berkata di mana-mana saudara, kita harus menginjil. Kita harus memberitakan Injil. Ya, Injil damai sejahtera. Bukan Injil perdebatan, saudara. Nah, seringkali orang senang dengan apa? Injil perdebatan. Senang sekali orang bercerita tentang Yesus, lalu membawa Yesus kepada perdebatan. Oh, jangan, saudara. Ya, saya selalu berkata kepada saudara, Injil itu harus Injil damai sejahtera. Kalau kita memberitakan Injil, orang yang mendengarkannya harus damai sejahtera. Percaya atau tidak percaya dia harus damai sejahtera menjelaskannya. Ya, kenapa saudara? Kadang-kadang orang nginjil dia harus masuk penjara gara-gara Injil itu. Kenapa? Karena Injil itu dibuat semacam perdebatan, pemaksaan, ya kan? Pemaksaan kepada orang-orang yang mendengarkan. Injil damai sejahtera bukan pemaksaan, saudara. Ya, Injil damai sejahtera itu adalah Injil yang diberitakan, yang membawa ketenangan kepada orang itu untuk memikirkan, ya, untuk memikirkan apa yang menjadi berita Injil itu. Ya harus damai. Dan kalau dia orang pilihan daripada Tuhan, Tuhan akan mengklik hatinya supaya dia menjadi orang yang percaya. Tapi pada waktu dia tidak percaya pun, tidak meyakini Injil itu, ya dia juga harus damai sejahtera, mempersiapkan diri untuk menolak, ya harus damai sejahtera juga untuk menolak dan siap menghadapi hukuman kekal di masa yang akan datang. Ya, orang percaya itu saudara, kita ini kadang-kadang jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, ya, jadi orang percaya, orang awam. Kalau kita memberitakannya, hindarilah yang membuat Injil itu dimusuhi orang. Nah, ini saudara, hindari itu. Injil itu harus disukai orang. Orang harus suka mendengarkannya. Ya, Injil itu seperti itu. Makanya saudara, jangan coba-coba menjelek-jelekkan apa? Menjelek-jelekkan iman percaya kita. Siapa yang menjelekkan iman percaya kita, saudara? Nggak perlu. Kita nggak perlu teriak-teriak untuk membelanya. Tuhan akan membelanya. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk apa namanya? Untuk dirinya. Tuhan akan mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Ya, gampang bagi Tuhan ya. Makanya sehebat apa sih orang? Ya. Kalau dia menjelekkan Tuhan, mengatakan Injil kita palsu, Injil kita nggak benar dan lain sebagainya, saudara. Sehebat apa dia? Saya mau katakan kepada saudara, sehebat apa sih dia? Sekuat apa sih dia, saudara? Ya, Tuhan mampu menyelesaikannya tepat pada waktunya. Makanya yang pertama yang dikatakan tadi dalam bagian itu, kaki kita ini rajinlah, makanya bergeraklah, melangkahlah. Makanya kenapa harus kaki? Karena itu amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil katanya kan. Pergilah, ya jadikanlah semua bangsa muridku katanya. Dalam menjadikan bangsa itu di dalamnya ada apa? Ada penginjilan. Makanya saudara, bagaimanapun kekristenan itu harus memberitakan Injil damai sejahtera itu. Tapi ingat baik-baik, Injil damai sejahtera bukan Injil konflik, bukan Injil perdebatan, bukan Injil permusuhan, saudara, tapi Injil damai sejahtera. Nah, lalu saudara dikatakan pada tangan kiri kita, ini dua tangan nih, ya pada tangan kiri kita ada perisai untuk menangkis itu ya, untuk melawan panah api si jahat katanya. Pada tangan kanan kita ada pedang roh. Nah, ini menyerang ini tangan kanan, kecuali ada orang kidal ya. Kalau orang kidal mungkin dibalik, saudara. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara ini yang normal. Yang normal dikatakan di tangan kiri itu ada perisai yang menangkis, lalu di tangan kanan itu ada pedang yang menyerang. Jadi kita menyerang lewat apa? Lewat firman. Melawan semua tipu muslihat si jahat itu, kita lewat firman, saudara. Lewat firman melawannya. Lalu yang berikutnya apa lagi? Pada kepala ini. Kepala kita ini, saudara. Topi baja. Kalau orang-orang Romawi menggunakan topi baja katanya. Ya, topi kita adalah keselamatan. Makanya otak ini harus benar dengan keselamatan.
Makanya keselamatan itu, pelajaran keselamatan dalam Alkitab itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Supaya apa, saudara? Supaya iblis nggak nyerang otak kita. Ya, nggak menyerang pikiran kita. Jadi keselamatan itu harus benar dalam pikiran kita. Dengan keselamatan yang benar itu, saudara, maka benarlah semua yang keluar dari pikiran demi pikiran kita itu. Makanya keselamatan itu harus menjadi keselamatan yang sungguh-sungguh, ya, yang apa namanya, yang ada dalam pikiran kita. Ini orang percaya keselamatan itu menjadi keselamatan yang banyak sekali ditambahi, dikurangi, banyak sekali dibuat-buat, ya, yang untuk menakut-nakuti, ya. Sudah keselamatan pasti, kadang-kadang dibilang keselamatan tidak pasti. Sudah keselamatan lewat iman, kadang-kadang keselamatan diukur dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, sudah keselamatan itu murni, saudara, tapi kadang-kadang diragukan kemurnian. Nah, ini harus kita hindari dalam pikiran kita. Kita harus benar-benar meyakini bahwa keselamatan itu kekal, keselamatan itu bukan karena usaha kita, keselamatan itu karena percaya kita. Ya, keselamatan itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Kita harus, pikiran ini harus benar di sana, saudara. Lalu setelah saya selamat, saya harus mengerjakan banyak hal untuk Tuhan saya. Harus seperti itu. Nah, makanya pikiran kita ini haruslah, ya, ada keselamatan di dalamnya. Lalu yang terakhir dikatakan, mulut kita. Di mulut kita ini harus ada apa? Doa. Makanya dikatakan teruslah berdoa. Berdoalah senantiasa untuk aku, kata Paulus, untuk orang-orang kudus. Ya, jadi dalam arti kekuatan kita untuk membela orang kudus itu hanya ada di mulut kita. Kalau perlengkapan senjata Allahnya pakai masing-masing. Tapi kekuatan yang saling menopang satu dengan yang lain, yang menggerakkan kekuatan ilahi kuasa Allah itu adalah di mulut kita. Lewat apa? Lewat doa kita. Makanya jangan lupa berdoa, rajin berdoa, Bapak Ibu, ya. Rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kita senantiasa menang. Secara pribadi kita bisa menang. Waktu kita dilawan, kita bisa berseru kepada Tuhan. Waktu teman-teman kita yang lain sedang kita juga bisa berdoa buat dia supaya dia dibela oleh Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat dalam bagian ini. Kita harus, ya, sebagai orang percaya kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa? Karena kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan di sana karena kita harus mengadakan perlawanan. Ya, yang kedua tadi dikatakan adalah karena kita harus mampu bertahan dalam peperangan rohani. Lalu yang ketiga, karena kita harus mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman. Terima kasih buat kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat selengkap senjata Allah yang Tuhan lengkapi dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengenakannya dengan baik, menggunakannya dengan baik. Karena kami tahu kami ada dalam peperangan rohani. Dan kami harus tampil menjadi pemenang. Bukan orang yang bertahan, bukan orang yang draw dengan setan. Tapi kami harus menang di dalam peperangan yang ada. Itu sebabnya Tuhan, pakailah kami seluas-luasnya. Kami mempersekutukan diri kami kepada Tuhan. Ampunilah setiap dosa salah kami. Biarlah kami hidup dalam kebenaran. Sehingga kebenaran demi kebenaran yang ada itu menjadi kebenaran yang boleh melindungi kami dari serangan demi serangan si jahat. Tuhan tolong kami dan berkati kami. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, dalam kondisi pandemi ini. Biarlah kami juga tidak kalah. Biarlah juga iblis tidak menggunakan tipu muslihatnya dalam pandemi ini. Tapi pandemi ini menjadi kekuatan kami untuk mempersekutukan diri kami lagi di dalam kuasa yang daripada Tuhan, dengan meyakini kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati republik ini Tuhan. Dalam situasi yang ada, kami berterima kasih kalau semuanya semakin baik dan semakin baik setiap harinya. Tuhan akan menolong. Kami ada di hari-hari yang jahat, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kemenangan kepada kami dan kami akan mengalami kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Ketemu lagi di waktu yang akan datang dalam pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Saya senang saudara senantiasa boleh sehat, senantiasa prokes, dan senantiasa intim dengan Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.